Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Bahasa Indonesia, Bapak Dr. Andes Muncarma MPD dan Ibu Siska Megadiana MPD. Pada video ini, kami, kelompok 4, akan menjelaskan mengenai konsep dasar keterampilan menulis. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, dimulai dari saya sendiri, Faradila Bestari dengan NPM 21130533032, kemudian ada Lufi Cahyani dengan NPM 21130532121, ada Nur Fitriana Pratiwi dengan NPM 21130531195, yang terakhir ada Susi Rianti dengan NPM 21130532292. Baiklah, saya akan mulai dengan menjelaskan pengertian dari keterampilan menulis itu sendiri. Yang pertama, ada keterampilan menulis adalah keterampilan dalam menuangkan ide, perasaan, ataupun gagasan ke dalam bentuk bahasa tulis agar dapat dibaca dan dipahami oleh orang lain dengan baik dan benar tentunya. Ketepatan dalam keterampilan menulis haruslah didorong dengan ketepatan bahasa yang digunakan, penggunaan UEBI dan gramatikal yang baik. Gagasan yang dituliskan dalam hal ini adalah gagasan yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya kronologis dan ringan. Perasaan yang dibahas juga boleh yang bersifat pribadi dan tentunya juga tulisan tersebut adalah hak milik pribadi dan tidak boleh disebarkan oleh kebanyak orang. Menurut Suparno dan Muhammad Yunus, tujuan keterampilan menulis adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan pembaca ikut berpikir dan bernalar, yang artinya pembaca juga turut membentuk gagasan baru dalam berpikir ketika membaca tulisan tersebut. Dan yang kedua, membuat pembaca tahu tentang hal yang diberitakan, yang artinya pembaca dapat menangkap apa yang disampaikan di dalam tulisan tersebut. Yang ketiga, menjadikan pembaca beropini, artinya pembaca bisa mengerti atau membuat asumsi atau membuat kesimpulannya sendiri melalui tulisan tersebut. Yang keempat, menjadikan pembaca mengerti, artinya pembaca tahu dari nilai-nilai yang tergandung dalam tulisan tersebut. Yang kelima, membuat pembaca terpersuasi oleh isi karangan, artinya pembaca merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu dari tulisan tersebut. Yang keenam, membuat pembaca senang dengan menghayati nilai-nilai yang dikemukakan seperti nilai kebenaran, nilai agama, nilai pendidikan, nilai sosial, nilai moral, nilai kemanusiaan, dan nilai estetika. Baiklah, saya Lutfi Cahyani, NPM 21130531121 akan melanjutkan materi tentang fungsi keterampilan menulis. Pada prinsip utamanya, fungsi keterampilan menulis yaitu untuk media komunikasi secara tidak langsung. Menulis sangat penting bagi pendidikan karena mempermudah para pelajar untuk berpikir kritis, juga merasakan hubungan-hubungan, memperdalam daya tangkap, memecahkan masalah, serta menyusun urutan berbagai pengalaman. Yunus tahun 2014 menjelaskan bahwa sebagai sebuah kegiatan berbahasa, menulis memiliki sejumlah fungsi. Di antaranya yang pertama yaitu fungsi personal. Fungsi personal yaitu mengekspresikan pikiran, sikap, atau perasaan pelakunya yang diungkapkan melalui surat atau buku harian. Yang kedua ada fungsi instrumental. Fungsi instrumental yaitu mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Yang ketiga ada fungsi interaksional, yaitu yang berkaitan dengan menjalin hubungan sosial. Yang keempat ada fungsi informatif. Fungsi informatif yaitu menyampaikan informasi termasuk ilmu pengetahuan. Dan terakhir yaitu ada fungsi estetika. Fungsi estetika yaitu untuk menjelaskan nilai keindahan. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis menulis. Keterampilan menulis dapat diklasifikasikan berdasarkan dua sudut pandang yang berbeda, yaitu kegiatan dalam melaksanakan keterampilan menulis dan hasil dari produk menulis itu. Klasifikasi keterampilan menulis berdasarkan sudut pandang kedua yaitu menghasilkan pembagian produk menulis atau 4 kategori. Yang pertama yaitu ada eksposisi. Eksposisi biasa juga disebut pemaparan, yaitu salah satu bentuk karangan yang berusaha untuk menerangkan, menguraikan, menganalisis suatu produk yang dapat memperluas pengetahuan dan pandangan seseorang.
Yang kedua ada deskripsi. Deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata suatu benda, tempat, atau keadaan. Yang ketiga ada narasi atau kiasan. Narasi atau kisahan merupakan corak tulisan yang bertujuan untuk menceritakan rangkaian peristiwa atau pengalaman manusia berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Yang ketiga ada argumentasi. Argumentasi merupakan corak tulisan yang bertujuan untuk membuktikan pendapat penulis atau mempengaruhi pembaca agar menerima pendapatnya. Dan yang terakhir yaitu persuasi. Persuasi adalah karangan yang berisi paparan berdaya aju ataupun berdaya himbau yang dapat membangkitkan ketergiuran pembaca untuk meyakini dan menuruti himbauan implisit maupun eksplisit yang dilontarkan oleh penulis. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Fitriana Pratiwi dengan NPM 21130533195. Di sini saya akan menjelaskan materi kelima tentang tahap-tahap menulis. Sebagaimana pembelajaran keterampilan berbahasa, pembelajaran menulis terdiri atas 3 tahapan, yaitu tahap pra-menulis, tahap menulis, dan tahap pasca menulis. Yang pertama, tahap pra-menulis. Tahap pra-menulis adalah tahapan yang dilakukan oleh siswa untuk mempersiapkan diri dalam menulis. Sebelum menulis, siswa dapat melakukan berbagai kegiatan mengumpulkan ide baik berdasarkan pengalaman, penelitian, membaca dan menyimak, wawancara, dan curah pendapat. Selain itu, aktivitas pra-menulis juga penting dalam menentukan maksud dan tujuan menulis yang akan berhubungan dengan jenis tulisan yang akan dibuat serta sasaran tulisan yang dituju. Siswa juga harus menyusun kerangka karangan karena kerangka karangan dianggap berfungsi bagi siswa untuk memandu pengembangan ide, mengekonomiskan kinerja, dan mempermudah, mengakhiri, dan menyisipkan ide lain yang dianggap perlu dalam menulis. Kedua, tahap menulis. Tahap menulis merupakan tahapan tempat siswa secara langsung melaksanakan praktek menulis. Pada tahap ini, aktivitas siswa yaitu mengembangkan kerangka karangan yang telah dibuat. Siswa harus mengembangkan kerangka karangan tersebut dengan menggunakan kalimat dan paragraf yang baik dan dapat dimengerti. Dalam praktiknya, tahap menulis ini dapat dilakukan secara individu, secara kolaboratif, atau secara kooperatif. Yang terpenting adalah seluruh siswa harus terlibat secara langsung dalam kegiatan menulis tersebut. Ketiga, tahap pasca menulis. Tahap pasca menulis merupakan tahapan yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperbaiki hasil tulisannya dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk mempublikasikan produk tulisan yang telah dihasilkan. Aktivitas penyuntingan dan pembacaan pada tahap ini dapat dilakukan oleh siswa atau dilakukan oleh temannya atau kelompok lain dan dapat juga dilakukan oleh guru. Yang terpenting bahwa seluruh koreksi yang dilakukan selanjutnya harus diperbaiki oleh siswa yang menulis sebelum karya tersebut dipublikasikan. Materi selanjutnya yaitu pendekatan pembelajaran menulis di SD. Pendekatan yang disarankan dalam pembelajaran menulis meliputi pendekatan komunikatif, integratif, keterampilan proses, dan pendekatan tematis. Pertama, pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif memfokuskan pada keterampilan siswa mengimplementasikan fungsi bahasa untuk berkomunikasi dalam pembelajaran. Kedua, pendekatan integratif. Pendekatan integratif menekankan keterpaduan 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam pembelajaran. Ketiga, pendekatan keterampilan proses memfokuskan keterampilan siswa dalam mengamati, mengklasifikasi, menginterpretasi, dan mengkomunikasikan pada pembelajaran. Keempat, pendekatan tematis. Pendekatan tematis menekankan tema pembelajaran sebagai payung pemandu dalam pembelajaran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Susirianti dengan NPM 21130533292. Baiklah, materi yang selanjutnya adalah tingkatan dalam menulis. Ada 5 tingkatan dalam menulis. Yang pertama, timbulnya sebuah pemahaman baca tulis atau emergent literate. Anak mulai menyadari adanya baca tulis. Anak mulai menyenangi jika ada orang yang melakukan kegiatan
membaca atau menulis. Semula anak hanya memandanginya, tapi lama-kelamaan ia akan mencoba untuk melakukannya. Anak mulai memegang pensil, kemudian mencoret-coret pada kertas atau media lain. Tulisan yang dihasilkan pada tahap ini memang belum bermakna, tapi pada diri anak sudah timbul rasa menyenangi kegiatan tersebut. Supaya tahap ini dapat timbul pada diri anak, maka diharapkan sebelum memulai melatih anak-anak yang dikenalkan pada berbagai bahan bacaan ataupun tulisan yang dapat memberikan gambaran awal pada proses penulisan. Kemudian tingkatan yang kedua adalah menulis asal atau beginning writing. Kegiatan ini bisa disebut sebagai handwriting, yaitu cara mereaksikan simbol-simbol bunyi dan cara menulisnya dengan baik. Tingkatan ini berkaitan dengan strategi atau cara mewujudkan simbol-simbol bunyi bahasa menjadi huruf-huruf yang dapat dikenal secara konkret. Tingkatan yang ketiga yaitu pembinaan menulis atau building fluency. Pada tahap ini, simbol-simbol bunyi bahasa, misalnya huruf-huruf yang telah dikenal secara konkret, mulai dihubung-hubungkan lebih lanjut menjadi kesatuan yang lebih besar dan memiliki makna. Tingkatan yang keempat yaitu menulis untuk kesenangan dan belajar atau writing for pleasure dan reading to learn. Sudah timbul kesenangan diri anak akan perlunya menulis. Pada tahap ini, anak akan melakukan kegiatan menulis dengan tujuan-tujuan tertentu yang disengaja, misalnya mencatat pelajaran, mencatat di buku harian, menulis surat untuk teman, dan sebagainya. Pada tingkatan ini, anak sudah mulai dapat menikmati kegiatan menulisnya. Dan tingkatan yang terakhir yaitu menulis matang atau matang writing. Pada tahap ini, anak sudah mampu menuangkan dan mengekspresikan pikiran dan perasaannya melalui tulisan. Baik ia telah mampu memilih kata dengan tepat, menyusun kalimat dengan runtut, dan mengembangkan paragraf dengan baik. Tahap inilah yang memberi kebebasan berekspresi pada anak dengan menghasilkan tulisan-tulisan kreatif yang sangat memuaskan hasilnya. Dari kelima tingkatan dalam menulis bisa dikelompokkan menjadi dua tingkatan, yaitu menulis asal dan menulis lanjutan. Tujuan menulis asal adalah agar siswa dapat menulis kata-kata dan kalimat sederhana dengan tepat. Sementara, tujuan menulis lanjutan adalah agar siswa mampu menuangkan pikiran dan perasaannya dengan bahan tulisan secara teratur dan teliti. Yang membedakan menulis awal dengan menulis lanjut adalah adanya kemampuan untuk mengembangkan skema yang telah ada diperoleh sebelumnya untuk lebih mengembangkan hal-hal yang akan ditulis. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan mengenai konsep dasar keterampilan menulis. Saya mewakili rekan-rekan saya memohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.